Kita lanjut ke Esher Kenegdo, Kejadian 2 ayat 18, yang artinya mitra penolong, tapi mitra penolong yang beroposisi dengannya. Itu adalah arti dari Esher Kenegdo. Dan kita akan membaca ini, Vayomer Adonai Elohim Lotov Heyot Ha'adam Levado Esehlo Esher Kenegdo. Dan dia berfirman, yang berfirman Tuhan Allah, Adonai Elohim. Lotov. Pada pasal 2 ini baru kita temukan ada Tuhan mengatakan nggak baik. Padahal di Kejadian pasal 1, Tuhan selalu menyebut Kitov, bolak-balik kan. Dan pada Kejadian 1 ayat 31, bahkan kita membaca Tuhan menyebut Tov Meot, sungguh amat baik. Nah, tapi di Kejadian 2 ayat 18 ini Tuhan menyebut Lotov, nggak baik. Kenapa nggak baik? Nggak baik kalau Heyot Ha'adam Levado. Kalau manusia itu sendirian saja, maka ya Esehlo, biarlah aku membuat baginya Esher Kenegdo. Esher itu penolong, a helpmate. Nah, Kenegdo ini yang berseberangan dengan dia. Nah, ini terjemahan interlinearnya. Jadi Esher itu penolong, Kenegdo itu yang beroposisi dengannya. Kalau Alkitab menulis beroposisi, ya, sedangkan mayoritas terjemahan itu semuanya melunakkan makna ini kan, ya. Bahasa Indonesia menulis penolong baginya yang sepadan dengan dia. Nggak ada kesan beroposisi. Lalu King James juga demikian, a help meet for him. Jadi ini juga suatu terjemahan yang lunak untuk kata Kenegdo. Terus juga di NIV, a helper suitable for him. Mana ada kata suitable di situ? Nggak ada. Yang ada kata berseberangan. Demikian juga pada English Standard Version, itu menuliskan a helper fit for him. Satu terjemahan yang lunak sekali untuk kata Kenegdo. Tetapi arti harfiahnya kita mendapatkan di sini bahwa Kenegdo itu beroposisi dengannya. Kira-kira apa yang hendak dipesankan oleh ayat Alkitab bahasa asli ini? Ada yang berpendapat, silakan. Lawan yang sepadan. Lawan yang sepadan. Lawan ya. Yang sepadan. Oke. Ya, siapa lagi yang punya ini? Bagus. Lawan ya. Jadi karena berhadapan, melawan. Penolong yang saling mengisi, melengkapi gitu ya, saling menajamkan. Saling menajamkan. Keren besi ya. Menajamkan besi, manusia menajamkan besi. Saya setuju sekali, menajam. Jadi perempuan ini bukan hanya sebagai penolong, tapi juga bisa menajamkan. Artinya si perempuan ini boleh mengoreksi suaminya. Jadi Alkitab tidak sama dengan filosofi Jawa ya. Kalau filosofi Jawa itu memandang perempuan itu konco wingging yang di belakang. Ya. Tetapi Alkitab mengatakan berseberangan, berhadap-hadapan. Yang dimana perempuan ini walaupun dia adalah seorang penolong, tapi dia memungkinkan bisa mengoreksi suaminya apabila suaminya bersalah atau suaminya kurang tepat untuk memutuskan sesuatu. Jadi dia boleh mengoreksi suaminya. Wah, ini para feminis senang ya baca ini ya. Kira-kira hore gitu ya. Jadi emansipasi ada di Alkitab gitu kan? Ya. Tapi apakah demikian? Nanti kita akan belajar lebih lanjutnya. Ketika saya membahas itu ada
salah satu dari kelas kita memberikan satu terjemahan interlinear. Saya nggak tahu ini dari siapa ini yang mencetaknya. Ya, it's okay terjemahannya, tapi di sini juga kata kenegdo itu as in front of him. Jadi seperti di depan dia. Ini juga berusaha untuk melunakkan kata kenegdo ini tadi. Ya kan? Nah, tapi bagaimana dengan orang Yahudi sendiri untuk memandang kata kenegdo itu? Nah, di sini kita membaca dari terjemahan Kabat dari Yahudi Rabbinik dan komentari dari Rashi bahwa Esher kenegdo itu adalah a helpmate opposite him. Jadi berhadapan dengan dia. A helpmate opposite him, ya. Jadi sesuai dengan arti harfiah dari kenegdo. Jadi ini pun terjemahan yang beredar ini juga lebih melunakkan kata kenegdo itu. Opposite bukan berlawanan, Pak. Ya, opposite berlawanan juga, ya. Opposite berlawanan. Nah, kalau ini kan di depan, in front of him. Dalam konteks ini, Esher, pembantu bagi atau penolong bagi Adam itu adalah sebagai oposan, oposan. Jadi dia boleh mengoreksi. Jadi istri Adam ini oleh Tuhan diciptakan dalam ide yang berseberangan, menjadi penolong yang beroposisi dengannya. Jadi perempuan itu tidak selalu hanya dibentuk untuk berkata iya kepada suaminya. Walaupun dia memang harus menghormati suaminya. Tetapi dia diperkenankan sejak pada mulanya itu untuk dapat mengoreksi suaminya. Jadi untuk satu waktu, istri ini boleh melakukan intervensi. Dan kata Esher itu adalah sebuah istilah dalam konteks militer. Jadi seperti perempuan ini seperti deputi. Deputi bagi seorang komandan. Jadi laki-laki tetaplah komandan, tetapi deputinya ini diberi wewenang untuk memberikan masukan-masukan kepada suaminya. Ini apakah ada hubungannya dengan di Israel itu kan, saya nggak tahu itu karena tentara wanita banyak sekali di sana juga, tidak hanya cowok gitu. Ya. Apakah ada hubungannya kalau karena Israel dikit orangnya? Ya, karena orangnya dikit dan Israel di sana semua nggak ada kecuali semua harus wajib militer. Karena mereka nyawa mereka itu sewaktu-waktu itu kan terancam. Jadi siapapun kalau di Israel dia harus wajib militer, laki, perempuan di atas umur 18 dia akan mulai wajib militer di situ. Dan kita juga dapat di Alkitab itu banyak sekali istilah-istilah militer yang diberikan kepada perempuan. Misalnya istilah Eshet Chayil. Eshet Chayil itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu sebagai istri yang cakap. Padahal Chayil itu adalah suatu gelar militer. Chayil itu gagah perkasa, istri yang gagah perkasa. Atau saya lebih suka ini diterjemahkan menjadi istri yang jagoan, gitu kan? Karena itu pun kata Chayil itu juga berkonteks pada konteks militer. Jadi perempuan ini aneh. Alkitab lebih suka menggunakan konteks-konteks militer ditujukan justru kepada perempuan. Maka ini saya carikan kira-kira ilustrasi yang tepat seperti ini. Jadi laki-laki itu komandan, istri itu deputi. Tetapi walaupun dia adalah lebih rendah dari suaminya, tapi dia diberi kesempatan untuk dapat mengoreksi suaminya apabila perlu dikoreksi. Bisa nggak kalau misalnya seperti konteks magnet gitu ya, wanita itu kutub negatif, prianya kutub positif. Ya. Berbeda tapi justru akhirnya bisa bersatu gitu. Ya, oke. Itu juga satu pemikiran yang baik. Jadi kita boleh berilustrasi dengan bermacam cara. Yang pasti laki-laki dan perempuan ini memang dibentuk untuk saling mengisi. Ada kutub minus, ada kutub plus, ya. Ada saling mengisi. Perempuan juga diberi
kesempatan untuk memberikan pendapatnya kepada suaminya apabila suaminya bersalah. Hubungannya keluar dari konteks boleh nggak, Bu? Silakan. Kan Israel modern kan warga negaranya bukan cuma orang Israel murni ya, Bu ya, dari orang Arab gitu, atau dari suku lain. Itu mereka boleh jadi tentara nggak, Bu, sekarang, Bu? Oh, kalau Anda lihat tentara Israel itu yang dari Palestina juga banyak, yang dari Arab juga banyak. Karena sebenarnya apa yang mereka ributkan di tanah situ, itu sebenarnya kan bukan perang agama. Itu kan perang wilayah. Dan ada banyak sekali orang Palestina yang sudah menjadi warga negara Israel. Dan bahkan menjadi tentara Israel. Orang-orang Israel yang sekarang itu kan juga yang convert kan banyak. Apalagi yang dari Yahudi Askenazi yang muka-muka bule itu kan semuanya kan imigran dari Eropa yang kita nggak tahu mereka asalnya dari mana. Tapi kan mereka juga menerima orang-orang yang masuk ke dalam agama Yahudi termasuk nasionalismenya. Jadi nggak masalah. Jadi Yahudi sekarang itu memang Yahudi pelangi. Ada muka bule, ada muka Arab. Bahkan di ini kalau kita jalan-jalan ke Manado sana kan juga ada Yahudi Indonesia gitu kan. Nggak masalah karena mereka juga menerima orang-orang yang mu'alaf, ya, convert ke dalam agama Yahudi Rabini. Eser Kenegdo itu kalau di dalam kehidupan praktisnya, karena mereka kan paternalistik ya, Bu. Pria itu superior ya. Apakah wanita di Israel itu juga dianggap setara? Punya hak yang sama? Oke. Anda ingat ada orang yang bernama Deborah. Siapa itu Deborah? Dia adalah salah satu hakim Israel, kan? Nah, tipe seperti Deborah ini juga pernah ada dalam Israel modern, namanya Golda Meir. Golda Meir itu adalah salah satu Perdana Menteri Israel, kira-kira tahun 70-an ya, yang waktu itu mengalami Black September, ya, ketika para atlet Israel ini dibajak oleh para teroris Palestina. Nah, itu waktu itu Perdana Menterinya adalah Golda Meir. Nah, orang Israel itu tidak memasalahkan kepemimpinan perempuan, tetapi orang Israel memasalahkan bahwa perempuan boleh jadi nabiah, seperti Miriam, itu kan juga nabi. Dia bisa menjadi hakim, seperti Deborah. Dia bisa menjadi Perdana Menteri, seperti Golda Meir. Tetapi perempuan Israel yang nggak boleh itu adalah menjadi imam. Imam. Kalau mengajar, Bu? Mengajar boleh, jadi guru boleh. Tetapi memberkati orang menikah, menyunat, atau masuk sebagai imam untuk memimpin doa, nah itu nggak boleh. Ya, yang lain-lain boleh, termasuk mengajar, termasuk memimpin negara. Jadi perempuan dalam konteks Alkitab itu memandang sebagai seorang yang kuat, Esher Kenegdo, deputi yang dapat mengoreksi komandannya. Dalam Amsal 31 ayat 10 sampai 31, di situ Raja Salomo itu menuliskan sebuah puisi yang bagus sekali untuk seorang istri yang cakap. Anda tahu siapa ini yang sedang ditulis oleh Salomo yang disebutnya sebagai Eshet Chayil? Apakah salah satu dari istrinya? Neneknya. Yang mana neneknya? Ruth, ya. Jadi Anda bisa bayangkan, Salomo istrinya 1000. Wah, ternyata dia nggak dapat salah satu yang seperti neneknya, yang jagoan seperti neneknya. Nah, pada akhir hidupnya, dia menulis perempuan yang cakap itu justru ditujukan kepada neneknya. Nah, kata Eshet Chayil itu adalah satu gelar yang diberikan Boaz kepada Ruth. Dan istilah ini kemudian dipakai oleh Raja Salomo untuk menutup kitab Amsalnya, dan dia memuji perempuan yang begitu luar biasa,
ya cantik, ya pinter, ya kuat. Nah, Anda bisa bayangkan saya itu kalau dihitung perempuan itu saya kurang melaksanakan perempuan dengan baik gitu ya. Saya itu mengagumi orang ibu rumah tangga gitu ya, misalnya dia ngurusin rumah ya, gendong anak sambil goreng sambil bersihin rumah. Nah itu kan, terus masih nganter jemput anaknya, wah itu satu kerjaan yang saya nggak sanggup deh gitu kan ya. Nah perempuan bisa melakukan semuanya itu kenapa? Karena dia cinta, maka dia kuat. Sambil gendong, sambil cari uang, sambil goreng, sambil bersihin rumah. Nah, perempuan memang dalam tahap-tahap tertentu itu memang seperti Eshet Khail, Esher Kenekdo. Sekarang kita akan masuk lagi pada satu kebenaran Alkitab selanjutnya, yaitu Kejadian 2 ayat 19. Lalu, Tuhan membentuk dari tanah, min ha'adamah, segala binatang hutan dan segala burung di udara. Jadi perhatikan di sini bahwa setelah manusia itu diciptakan dan Tuhan tidak menemukan ada penolong yang sepadan atau Esher Kenegdo bagi Adam ini, Tuhan menciptakan binatang-binatang hutan dan segala burung di udara yang dijadikannya dari tanah. Jadi pada hari ke-6 ini ada juga binatang-binatang yang Tuhan bentuk dari tanah. Tapi di antara semua ini tidak ada yang dapat sepadan dengan Adam. Vayitzer Adonai Elohim. Dan dia membentuk. Siapa yang membentuk? Adonai Elohim. Min ha'adamah, dari tanah, kol hayat hasadeh, seluruh makhluk hidup di hutan atau di padang. Ve'et kol of hasyamayim, dan pada seluruh burung yang di langit. Fayave el ha'adam. Dan dia membawanya kepada manusia itu. Lir'ot mah yikra lo. Untuk dia melihat apa yang akan dinamai baginya. Fekol asher yikra lo. Dan seperti nama ya yikra. Ini seperti panggilannya. Padanya Ha'adam nefesh hayah, manusia itu kepada binatang-binatang itu, hu shmo, demikianlah namanya. Kemarin ada yang bertanya, Adam itu diciptakan sebagai bayi atau sudah dewasa? Nah, kemarin kita sudah mendapatkan jawabannya bahwa ketika Tuhan menciptakan Adam, lalu Tuhan menempatkan Adam itu ke Taman Eden untuk mengusahakannya. Nah, kata avoda, kata pekerjaan itu sudah dipakai pada ayat itu. Nah, yang artinya, nah kalau Adam ditempatkan di satu taman untuk mengusahakannya, berarti Adam ini manusia dewasa atau bayi? Dewasa. Dewasa. Ya. Termasuk dengan ini. Nah, Adam adalah manusia dewasa yang punya akal budi. Kenapa dia punya akal budi? Karena dia punya memori. Begitu Allah membawa binatang-binatang itu kepadanya, maka Adam menamai satu-satu itu binatang-binatang itu. Dan apa yang dinamainya, itulah nama binatang itu. Jadi seandainya singa gitu, bahasa Ibraninya Aryeh gitu. Ya kita asumsi si Adam ini ngomong bahasa Ibrani gitu ya. Ya demikianlah namanya. Itulah nama yang diberikan oleh Adam, gitu kan? Nah, artinya di sini Adam punya memori yang baik. Berarti dia punya akal budi yang baik. Jadi Adam memang diciptakan sebagai manusia dewasa. Jadi bukan perlu susu atau dipapa, dituntun gitu ya.
Jadi dia langsung bekerja dan dia langsung menggunakan akal budinya. Jadi waktu penciptaan itu Tuhan itu menciptakan seperti induk-induknya gitu ya, sudah jadi ini, semua binatang pun sudah dewasa gitu. Iya, sepertinya begitu ya. Nah, sekarang kita akan membaca ini. Atau ada yang mau praktis reading? Bevakasya likro. Vayikra, Ha-Adam, Semot, Lekol, Habe-Hama, Uleof, Hasamayim, Ulekol, Ayah, Hasadeh, ya. Ule Adam, Ma'a, ya. Matsa. Etsar, Esher Kenegdo, ya. Nah, ini kata Esher Kenegdo diulangi lagi. Tadi kata Esher Kenegdo sebelum diciptakan binatang-binatang. Nah, sekarang kata Esher Kenegdo digunakan lagi setelah terciptanya binatang-binatang yang dari tanah itu. Kita membaca Vayikra Ha-Adam, dan dia memanggil. Siapa yang memanggil? Menamai. Ini juga bisa dalam artian menamai. Dan dia menamai manusia itu. Nama-nama, shemot, ya. Nama-nama lekol habehma, untuk seluruh binatang-binatang. Uleof hasyamaim, dan untuk seluruh burung-burung di langit. Ulekol hayat hasadeh, dan pada seluruh binatang-binatang yang di padang, ya, atau yang di hutan. Ule Adam, nah sekarang kalau tadi yang Kejadian 2 ayat 18 itu Tuhan yang melihat tidak ada penolong yang sepadan, tidak ada Esher Kenegdo baginya. Nah sekarang Adam sendiri, ya, Ule Adam lomatsa, dan bagi Adam tidak dia menemukan. Jadi ini dari sisi Adamnya. Esher Kenegdo. Jadi yang pertama itu dari sisi Allah melihat Lotov. Kalau Ha-Adam itu sendirian, maka aku akan membuat Esher Kenegdo. Tetapi sebelum Allah itu membuat Esher Kenegdo bagi Adam ini, Allah membuatkan dulu teman-teman yang lain bagi Adam, yaitu binatang-binatang di hutan dan burung-burung di udara. Tetapi walaupun demikian, sekarang dari sisi Adam lomatsa, tidak dia menemukan Esher Kenegdo, penolong yang beroposisi dengannya. Anda lihat di sini. Kita kalau Anda suami istri gitu ya, kalau nggak ada debat itu nggak seru ya. Pastilah ada debat ya. Saling mengoreksi, saling menajamkan. Nah, kalau bisa orang itu saling bercengkerama, saling mengoreksi, berarti kemampuan intelektualnya itu setara. Adam dengan hayat hasadeh, dengan binatang-binatang di hutan itu nggak setara. Karena binatang itu diciptakan Allah, jadilah sudah, dibentuk sudah. Beda dengan Adam yang dihembusi nismat hayim oleh Allah. Kejadian 2 ayat 7. Jadi di sini Kejadian 2 ayat 20, Esher Kenegdo lomatsa dari sisi Adam. Bisa diterima di sini kenapa 2 kali istilah ini dipakai oleh Musa untuk menjelaskannya kepada kita. Ada pendapat? Silakan. Saya sih melihat juga kalau yang dari ayat 18, bahwa Tuhan berencana untuk menciptakan Esher Kenegdo itu untuk Adam. Lalu kemudian untuk mempersiapkan Adam menerima kehadiran dari Hawa, maka Tuhan memberikan pekerjaan untuk menamai binatang ini. Lalu tadi Ibu katakan dari sudutnya Adam, kemudian sadar, oh tidak ada yang cocok. Tidak ada yang baru siap.
Ya, ya. Jadi Tuhan itu kalau memberikan sesuatu itu nggak semena-mena rupanya ya. Jadi dia dikasih test case dulu kepada Adam. Mau nggak dikasih temen singa, dikasih temen panda gitu. Ternyata Adam enggak ini. Lo matsa esher kenegdo. Yang sepadan dengan dia nggak ada. Yang setara dengan dia tidak ada.